نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Lanjutkan ta'lim kita daripada kitab Lubabil Hadis lil Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Ila Kosane mboten ngantuk. Nggih. Sehat nggih jenengan? Alhamdulillah. Cukup kula mawon sing sakit jenengan sehat. Nggih. Alhamdulillahirabbil. Lanjutkan taklim kita. Kajian kemarin sudah kita bahas tentang mengenai larangan menangis yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babu al-arba'un, yaitu bab yang ke-40, yaitu yang terakhir, penutup, mengenai fi fadilatis sabri indal musibah, yaitu keutamaan sabar ketika tertimpa musibah. Qala Syekhuna al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Ila an qala fi fadilati sabri 'indal musibah. Sebelum memasuki bab tentang sabar, saya akan jelaskan tentang bahwasannya sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar terbagi menjadi 3. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Sudah pernah saya jelaskan siapa Abdullah bin Abbas, yaitu salah satu sahabat yang ahli di dalam bidang apa? Tafsir Al-Quran. Sinten namine? Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, anna sabra fil Qur'ani ala 3 darajat. Bahwasanya sabar yang ada di dalam ayat di dalam Al-Qur'an, sabar itu terbagi menjadi 3. Ada di 3. Ada 3 derajat. Saya jelaskan. Ketinggal nggih ibu-ibu? Ngantuk mboten? Sahur nopo? Hah? Tempe ya, sing sahure tempe niki melek-melek. Alhamdulillah. Jadi sabar kata Abdullah bin Abbas itu ada 3. Yang pertama sabar ala ada'il faraid, yaitu sabar menjalankan kewajiban daripada sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Sabar menjalankan perkara-perkara yang wajib. As-sabru al-faraid. Apa nih kemerasa ini apa? Hah? Mboten nyambung, Pak. Sabar yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan atau menunaikan perkara-perkara yang wajib. Contohnya sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, pahalanya orang yang sabar di dalam menjalankan perkara yang wajib, maka lahu 300 darajah, maka
dia mendapatkan 300 derajat. Pinten? 300 derajat. Itu pertama, sabar pertama. Yang kedua, wasabrun 'anil maharim, yaitu sabar di dalam menjauhi maharim, yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang sabar di dalam menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka lahu situmi'ati darajah, maka dia mendapatkan 600 derajat. Itu perkara yang wajib, sabar menjalankan yang wajib mendapatkan 300 derajat. Jika dia sabar di dalam menjauhi larangan Allah, maka dia mendapatkan 600 derajat. Dan yang terakhir adalah sabar wa sabrun 'alal masaib inda sadmatil ula lahu, yaitu sabar ketika tertimpa yang namanya musibah. Al-masaib itu musibah. Jika orang itu sabar terhadap perkara atau terhadap musibah yang dia alami, maka dia mendapatkan 900 derajat. Ini paling berat nih ketika tertimpa musibah. Musibah itu banyak nih. Diparingi apa musibah? Musibah jenengan apa sih? Kepengin semerap kula iki. Hah? Dinuli sana musibah niku, Pak. Angkat derajat jenengan niku. Nggih. Musibah jenengan yang jenengan alami napa musibah napa? Mboten enten. Alhamdulillah. Nggih. Banyak musibah, tinggal mati, kemudian musibah kehilangan harta benda, tertimpa musibah gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi musibah yang benar-benar musibah ketika di hati kita hilang cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, itu terbesarnya musibah. Orang yang sabar terhadap yang diwajibkan oleh Allah, contohnya sholat 5 waktu, pada berangkat subuh-subuh ngantuk-ngantuk, sabar dipaksa, kudu sabar, sabar. Angsal pinten derajat 300, ngantuk-ngantuk dimelek-melekaken nggih. Mumpung 10 terakhir bulan Ramadan, melek-melekaken nggih. Lek saged paringi numpak pung lho. Apa namanya? Nyak kapak nggih. Singen niku enten cerita, singen niku yai pas selawatan. Ketika yai mahal qiyam, eta tiyang niku saking semangate apa? Sanes minyak wangi sih paling minyak keten ya ini. Balsem. Ya Allah. Biasanya mahal qiyam itu kan diparingin apa namanya? Minyak wangi ya keliling ya. Niku saking semangate tiyang pengin bener-bener napa hormatan yai, saking hormati napa sing pedes niku napa niku kados balsem niku. Pas saya kan pasti matur diparing nyawa kan ngusap-ngusapkan muka langsung melek ya. Ya Allah, Masya Allah, terlalu semangat nih. Kedua, sabar dari menjauhi yang namanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan 600 derajat. Yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Ketika kita mengalami musibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 900 derajat. Semoga kita bisa sabar dari semua ini. Amin ya rabbal alamin. Masuki hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Dikatakan orang yang sabar itu adalah orang yang ketika sabar ketika ditimpa musibah pertama kalinya, itu langsung mendadak dia itu diterima musibah. Jika dia di awal musibah itu bisa sabar, maka dia akan mendapatkan sabar daripada musibah, yaitu berapa derajat? 900 derajat. Karena sabar yang paling berat itu ketika musibah. Terkadang orang itu
turun imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah dan Rasulullah itu ketika tertimpa musibah. Ketika orang tertimpa musibah, kehilangan harta, contohnya kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, itu diuji oleh Allah keimanannya dia kepada Allah. Bagaimana? Apakah dia akan tetap yakin kepada Allah atau tidak? Oleh karena itu berat, oleh karena itu berat, tapi ganjarannya paling besar. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ma'usiba abdun bimusibatin, tidaklah seorang hamba itu ditimpa musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala illa li dzambin lam yughfar illa biha. Bisa jadi orang itu timpa musibah karena ada dosa yang dia miliki yang dia tidak bisa menghapus dosanya tadi, kecuali dengan dia baru ditimpa musibah dulu terus sabar, baru bisa dosanya tadi dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama, dia ditimpa musibah bisa jadi ada dosa yang dia miliki tidak bisa dihapus kecuali dia sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Au darajatin lam yakun yablugha illa biha. Orang itu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi karena dosanya atau karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat derajatnya. Itu tergantung. Jika dia barangkali sering maksiat sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia itu bingung, sehingga dia itu tidak punya amalan yang bisa menghapus dosanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah tadi agar apa? Dengan dia sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah, dari sabaran itulah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Nah, itu. Oleh karena itu terkadang kita itu diberikan musibah, barangkali itulah cara Allah agar kita ini bisa sabar atas musibah itu sehingga Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan dikira musibah itu adalah sesuatu yang yang jelek dari Allah SWT, melainkan di situ ada hikmah. Kita petik hikmah dari musibah tersebut. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu, fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu." Kata Nabi Muhammad SAW, jika Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai seorang hambanya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengujinya, akan diuji. Barangkali Allah itu menguji, berarti Allah itu cinta kepada kita. Allah itu masih menginginkan agar kita ini masih meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah itu masih cinta kepada kita. Pernah ditanya Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, bala apa yang terbesar? Manusia siapa yang paling sering mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, al-anbiya, yaitu para nabi. Karena para nabi itulah orang yang paling sering mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya semakin seorang itu imannya di dalam agama Islamnya semakin kuat, begitu pula ujian yang dialami akan semakin besar dan kuat. Jika seorang imannya itu lemah, Islamnya itu lemah, ujiannya kecil. Ujiannya kecil. Oleh karena orang yang besar-besar itu, para ulama, para aulia itu, mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah karena itu melawan musibah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Oleh karena itu para wali itu diangkat derajatnya terkadang dari kesabarannya. Ada orang itu diangkat menjadi wali karena sabarnya, ada orang diangkat menjadi wali karena syukurnya. Macam-macam. Allah Subhanahu Wa Taala itu mengangkat seorang hambanya menjadi kekasihnya itu lewat jalan yang bermacam-macam. Mugi mawon jenengan iki saged sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Baik sabar ketika dimarahin oleh suami, atau suami ketika dimarahin oleh istri. Ada suatu cerita
kesabaran seorang suami dari omelan istrinya. Nggih, para suami niki merengakan nggih. Ada seorang yang nama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban di Hadramaut sana. Kula nate ziarah teng mriku alhamdulillah. Beliau itu terkenal dengan kewaliannya berkat sabarnya kepada istrinya. Istrinya itu luar biasa. Napa nggih? Napa namine? Kayak perkutut niku lho. Sering berkicau nggih. Tapi suaminya sabar. Syekh Abdurrahman Bajalhaban sabar betul. Dimarahin sabar, dicaci maki sabar. Sampai saking napa? Sabar ini. Sampai Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini dijadikan seperti kuda-kudaan oleh istrinya. Nggih. Ditumpak-tumpak kados kuda niku lho nggih. Biasanya lare alit ini bojone niki. Syekh Abdurrahman Bajalhaban saking sabare. Hingga akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban karena sering mendapatkan ujian dari istrinya, hingga akhirnya beliau itu menyendiri ke suatu gua kholwat nggih, kholwat ingin menenangkan dirinya. Sumpek soalnya teng griyane nggih. Mlebet rumah diseneni. Mboten balik nggih diseneni, repot nggih. Akhirnya menyendiri Syekh Abdurrahman Bajalhaban di suatu gua. Ketika sudah sampai di gua, ada 3 orang atau 2 orang yang lagi kholwat juga di dalam gua tersebut. Kemudian ketika Syekh Abdurrahman Bajalhaban datang, kemudian 2 orang tadi itu mengatakan kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban, wahai Syekh, wahai Fulan, masih belum kenal ini 2 orang ini dengan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Wahai Fulan, kita ini di sini bertiga ini ada tugasnya masing-masing, yaitu apa? Tugas berdoa kepada Allah agar Allah itu menurunkan makanan. Nah, akhirnya dibagi tugas. Hari pertama orang A, hari 2 orang B, hari ketiga orang C, dan yang terakhir Syekh Abdurrahman Bajalhaban di hari keempatnya. Dari pertama, di akhirnya dia itu berdoa. Orang yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, ini. Akhirnya turun makanan itu 1 piring. Kemudian di esok harinya tugas orang yang nomor 2 berdoa kepada Allah, diturunkan nasi 1 piring makanan. Kemudian yang ketiga berdoa kepada Allah, turun juga 1 piring. Nah, terus ditanya orang 3 tadi oleh Syekh Abdurrahman Bajalhaban, "Lah kamu kok bisa doa sampai kabul ngoten ya napa? Jenengan tawasul ten sinten?" Akhirnya orang 3 tadi mengatakan kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban, "Wahai Fulan, aku bertawasul dengan namanya orang Syekh Abdurrahman Bajalhaban." Kaget Syekh Abdurrahman Bajalhaban, "Loh, kok jeneng gua?" Ngoten. Kaget. Ternyata apa? Menunjukkan bahwasanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala. Baru tahu di situ Syekh Abdurrahman dirinya itu diangkat menjadi wali. Akhirnya pulang Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Kemudian pulang karena semerap dengan sabarnya dia kepada istrinya, sehingga Allah Taala mengangkat derajat menjadi wali. Akhirnya melepat diri sabar tambah sabar malih kalih bojone, karena dia tahu bahwasanya dengan sabarnya kepada istrinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Mugi mawon jenengan iki wali-wali sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wali murid napa wali kelas napa-napa sembarang. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran alaihima assalam. Bahwasanya Allah SWT itu memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Seraya Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa orang malam yardo biqadai, siapa orang yang tidak ridho, rela, ikhlas dengan keputusanku, dengan takdirku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar kepada musibah yang aku turunkan kepadanya, walam yashkur ni'mai, dan dia tidak bisa syukur kepada nikmat-nikmatnya aku telah berikan kepadanya, fal yakhrut min baina ardi wa samai wal yatlub lahu rabban siwai. Kata Nabi Muhammad, kata Allah SWT kepada Nabi Musa,
Siapa orang yang tidak sabar, tidak ridho kepada keputusan Allah, takdir Allah, dan dia tidak sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah, dan dia tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka hendaknya dia itu lebih baik mencari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini menjadi orang yang sabar. As-sabru ala arba'ati aujuh. Sabar itu ada 4 macam. Kalau di sini tadi kan 3, nggih. Di sini dalam riwayat yang lain ada 4. Yang pertama, sabrun 'alal faraid, yaitu sabar menjalankan yang wajib. Wa sabrun 'alal musibah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Yang kedua. Yang ketiga, wa sabrun 'ala adzan nas, yaitu sabar ketika mendapatkan gangguan dari orang lain. Itu ketiga. Yang keempat, wasobrun 'alal faqr, yaitu sabar ketika ditimpa kefakiran, kehidupan yang sempit. Fasobru 'alal faraid taufiq. Adapun sabar kepada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu adalah nilai taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu apa sih pertanyaannya? Sering kita mendengarkan taufik hidayah, hidayah taufik. Nggih, taufik itu apa sih? Di dalam ilmu akidah, taufik itu adalah khalqu qudratil abdi fit ta'ah ilallah taala. Ada namanya taufik, lawan taufik namanya khidlan. Dalam ilmu akidah itu seperti itu. Coba tulisakan. Ada namanya at-taufiq, ada nama al-khidlan. Dua macam. Khidlan ini lawannya taufik. Taufik itu apa? Yaitu khalqu qudratil abdi fit ta'ah, yaitu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba agar dia bisa semangat di dalam beribadah. Lain jenengan merasakan di dalam diri jenengan itu semangat di dalam ibadah, berarti jenengan angsal taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau khidlan sebaliknya, berarti apa? Memberikan apa? Kemalasan di dalam beribadah. Nah, ini yang kita harapkan agar khidlan ini terjauhkan dari kita. Yang kita minta apa? Allahumma inna nas'aluka taufik wal hidayah. Itu. Karena kalau kita mendapatkan taufik, maka kita akan semangat di dalam beribadah. Kalau kita sudah merasakan di diri kita ini semangat dalam beribadah, berarti di diri kita ini ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten nate keselan. Itu berarti ciri-ciri orang yang mendapat taufik. Itu maksudnya taufik. Lawannya taufik adalah al-khidlan. Wasabru 'alal musibah mathubah. Kata Nabi Muhammad, dan sabar kepada musibah itu sababun li husuli thawab minallahi ta'ala, yaitu penyebab dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru 'ala adzan nas mahabbah. Dan sabar terhadap atas gangguan orang lain itu ada nilai mahabbah. Ai alamatun annahu mahbubun indallahi ta'ala wa indal khalqi. Berarti orang yang sabar terhadap gangguan dari orang lain, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Itu. Kalau kita sering diganggu oleh orang tetangga, keluarga, terus kita sabar dari gangguan mereka, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesayangannya kepada kita. Berarti kita ini disayang kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjut besok malih tentang sabar. Tentang sabar ini bab ini kuatah nggih. Mboten mantun nggih. Gede-gede mawon. Wallahu a'lam bis-shawab. Waradul ilmi ilaihi assalam wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.